Sekali-sekali kita ngomongin tentang sepak bola ya, terutama yang terkait dengan bisnisnya itu. Nah, ini ada berita yang menarik ini di detik.com. Ini nih. Tak bacain ya, Presiden La Liga melaporkan Premier League ke UEFA. Presiden La Liga Javier Tebas bersiap melaporkan Premier League ke UEFA. Tebas menilai Premier League memicu invasi transfer dengan belanja gila-gilaan. Javier Tebas itu emang kalau saya lihat tuh agak gimana gitu, karena mungkin La Liga itu nggak diserbu oleh investor dari Timur Tengah gitu, dari syekh-syekh Arab yang kaya itu. Kemarin juga beberapa waktu lalu juga mau menuntut PSG ya, apalagi PSG itu ya awalnya itu kalau kita perhatikan ya, ketika Neymar itu dibeli oleh PSG, jadi kronologinya kurang lebih kan pemain PSG diincar oleh Barcelona gitu, kemudian bosnya PSG itu tersinggung atau gimana, pemainnya nggak dijual, malah pemainnya Barca dibeli, yaitu Neymar dengan harga yang tidak masuk akal. Awalnya kayaknya dari situ. Premier League total menghabiskan sekitar 1,9 miliar pound sepanjang bursa tahun musim panas lalu. Angka ini mencatatkan rekor pada 2017 silam, sekaligus membuat tanda bahwa klub Inggris sudah pulih dari krisis pandemi. BBC mengungkapkan bahwa nilai belanja itu melebihi nilai belanja La Liga, Serie A, dan Bundesliga secara keseluruhan. Jadi nilai belanja di Premier League itu lebih besar daripada belanja di La Liga Spanyol, Serie A Italia, dan Bundesliga Jerman gitu ya. Kalau digabung itu masih kalah nilai belanjanya dengan Premier League ya, karena memang banyak investor masuk ke Premier League. Nah, terakhir ini kan kesebelasan NU ya, bukan Nahdlatul Ulama, Newcastle United ya, dibeli oleh Pangeran Muhammad bin Salman kan. Ya kenapa Premier League itu menarik bagi para investor ya, karena memang lebih dramatik, lebih ini ya, pemain-pemainnya top dunia sekarang yang ngumpulnya di situ, pelatih topnya dunia juga ngumpul di situ, ada Pep Guardiola, ada Klopp, ada kemarin Thomas Tuchel, bacanya Pak Tuchel yang dipecat sama Chelsea, dan yang lain-lain yang kita lanjutkan bacaan. Dalam daftar 20 klub dengan nilai belanja terbesar di Eropa, 13 diantaranya dari Premier League. La Liga hanya diwakili Barcelona dalam daftar tersebut. La Liga mulai presidennya Javier Tebas menegaskan bahwa kompetisi di Spanyol menerapkan kontrol yang lebih ketat dibanding di Premier League demi keberlanjutan. Ini menurut saya kalimat ini agak aneh ya. Kalau kita bicara La Liga itu kan kita cuma bicara Real Madrid, Barcelona, terus paling ya Atletico Madrid itu aja kan, karena aturan pembagian hak siar, persentase hak siar di La Liga itu kan tidak merata gitu. Jadi klub yang lebih besar itu dapat persentase lebih besar, sebagaimana juga di Bundesliga Jerman itu. Beda dengan di Premier League itu lebih merata. Nah, karena hasil dari hak siar itu lebih merata, tentu saja penghasilan tiap klub juga lebih besar. Nah, oleh karena itu Premier League itu jauh lebih kompetitif gitu. Juaranya bisa siapa saja gitu. Meskipun tentu ada dominasi ya. Misalnya ini dalam 10 tahun terakhir ini Manchester City lebih dominan, tapi jangan lupa 2015-16 saja ada Leicester City yang klub menengah bisa juara gitu. Dan bisa gonta-ganti gitu. Setiap awal kompetisi itu kita ya, bertanya-tanya lah siapa yang juaranya. Jadi di Premier League itu kesebelasan yang bisa menjadi juara itu bisa lebih dari 5 kesebelasan yang mungkin jadi juara itu. 10 kesebelasan punya kans untuk juara. Sementara coba bayangkan di La Liga itu ya mari mati apa ya bos, ini kan bahasa Jawa, kalau enggak Madrid ya Barca, terus sesekali diselingi Atletico Madrid, cuma itu aja. Bundesliga juga gitu,
Bayern Munchen, Bayern Munich gitu. Sama ya kadang-kadang diganggu oleh Dortmund gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi ya karena kesenjangan antar klub itu sangat sangat jauh gitu. Jadi di Liga Inggris lebih lebih merata lah, lebih ini apa kekuatan masing-masing klub itu relatif lebih merata. Tebas menyoroti bagaimana klub mendapatkan suntikan dana dari para pemilik sehingga mungkin murah untuk berbelanja besar. Ini sebenarnya tak sehat untuk kompetisi di Eropa. Yang nggak sehatnya gimana? Kalau pemiliknya memang mau menyuntikkan dana ini nggak masalah. Memasukkan Premier League 1,8 kali dibandingkan La Liga atau Bundesliga, tapi angka negatifnya 20 kali lebih banyak dari La Liga Spanyol yang punya kontrak finalnya sangat bagus. Sangat bagus gimana? Barca aja kemarin sempat collab toh. Sementara nggak ada kan klub Liga Inggris yang ya jarang lah, terakhir itu tahun berapa 90-an awal itu ya. Ada Leeds United yang dinyatakan bangkrut itu. Ada sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi apa sih yang terjadi? Bang Sally cek keluar dari klub-klub seperti Manchester City yang merekrut jumlah pemain tertentu, bahkan kompensasi rugi 3 miliar pound selama 5 tahun. Kontribusi modal dari para pemilik klub Premier League lebih besar dibandingkan La Liga. Ya itulah konsekuensi dari membangun image ya, membangun brand gitu. Hari ini kan memang paling megah, paling mahal, paling fantastis, paling sensasional kan di antara liga-liga Eropa kan tetap Liga Inggris gitu ya. Ya karena berbagai macam hal termasuk misalnya kehendak para pemilik klub untuk menyuntikkan dana. Nah, bahwa apakah itu secara ekonomi sehat atau tidak sehat itu bisa diperdebatkan gitu loh. Menjadi bagi Tebas tentu saja itu sesuatu yang negatif, tidak sehat ya, karena La Liga tidak mengalami itu. La Liga kepengen mengalami itu tapi nggak ada yang tertarik gitu ya. Ini bisa dibaca di salah satunya di portal Detik ya. Saya tahu Premier League punya model untuk membatasi kerugian hingga 108 juta pound. Apakah kita menginginkan model-model yang tak berkelanjutan? Apa yang terjadi kalau para pemilik stop menyuntikkan dana? Ya masalah juga toh. Ya, paling gebiar Premier League agak menurun. Kita bisa membiarkan para sheikh dan perusahaan-perusahaan besar untuk membeli klub-klub. SG bisa menyuntikkan uang kapanpun mereka mau beli pemain atau menggunakan relasi bisnis mereka. Nah, ini memang bisnis. Sepak bola tanpa bisnis ya gimana? Hari ini sepak bola adalah bisnis dan bisnis besar. Bukan hanya bahkan kalau di Indonesia itu kita dulu kenal orang namanya Pak Erick Thohir itu kan gara-gara beliau pernah 1-2 tahun menjadi pemilik Inter Milan Italia. Ini kalau orang punya duit siapa Indonesia itu pengen dikenal publik Indonesia, mungkin salah satunya beli klub Liga Inggris lah. Yang mau dijual tuh apa kemarin? Kalau AC Milan yang dijual itu, tapi AC Milan ya nggak sekeren klub-klub Liga Inggris sih masalahnya. Industri sepak bola sudah berubah dan melibatkan jauh lebih banyak uang. Kalau tidak ada kontrol maka kita bisa membayangkan industrinya sendiri. Dua kompetisi yang paling berkelanjutan adalah La Liga dan Bundesliga, dan kita harus sangat berjuang untuk kelanjutan kompetisi. Dua kompetisi yang paling berkelanjutan adalah La Liga dan Bundesliga, kata Javier Tebas. Padahal menurut saya itu dua kompetisi yang paling tidak sehat itu. Nah, dari segi pemerataan kemungkinan untuk memenangkan pertandingan ya kan, sekali lagi itu La Liga cuma Bayern Munich aja. Jarak La Liga Bayern Munchen atau Bayern Munich dengan klub-klub lain terlalu jauh. Begitu juga La Liga itu jarak antara Real Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid dibandingkan dengan klub-klub lainnya, itu terlalu bumi dan langit. Dia nggak menarik. Makanya La Liga itu kan ya kalau menarik kan paling kalau Barca ketemu Madrid kan itu El Clasico, cuma itu aja, pertandingan lainnya nggak menarik. Liga Jerman ya paling kalau Dortmund ketemu Bayern Munchen, kalau enggak ya klub-klub lain ya saling bertemu ya enggak kurang daya tariknya. Kualitasnya juga kurang karena ya kualitas itu ya di industri sepak bola adalah uang ya. Jadi saya pikir ya Tebas itu cuma iri aja sama Premier League.